Nama lain dari surat ini Al-Alaq. Ada juga mengatakan surat Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada juga mengatakan nama suratnya surat Iqra. Atau juga disebut dengan Al-Qalam. Tapi nanti ada juga satu surat namanya Al-Qalam. Atau Iqra wal Qalam. Jadi banyak nama-nama di situ. Yang populer Al-Alaq. Ya kan? Jadi memang ijma ulama ini suratnya turunnya di Makkah. Ya, semuanya. Tidak ada yang mengatakan surat ini di Madinah. Ya kan? Karena ini pertama turun. Tanggal atau turunnya tanggal 17 Ramadan ini memang ada yang memperdebatkan. Karena memang hadis tentang ini tidak ada. Cuman udah. Bulan Arab ini sudah ada, Bu. Ya kan? Safar Rabiul Awal itu sudah ada. Yang belum. Jadi kalau tanggal sudah ada, nama bulan sudah ada. Jadi orang Arab itu sudah mengenal nama bulan. Nama-nama bulan itu sudah dikenal. Ya kan? Nah, makanya nanti bulan Ramadan ini biasanya musim panas. Ya kan? Maka pada waktu itu panas membakar. Nah, itu istilahnya itu. Ya kan? Sampai hari ini kan sering Ramadan itu sering juga panas. Tapi ada kondisi tertentu nanti sekarang udah mulai mungkin tahun depan rasanya udah sejuk nih Ramadan. Ya, kemarin kan sudah mulai ya. Ya, udah mulai itu. Jadi sejuk itu mulainya akhir November, Desember, Januari, Februari sampai awal Maret. Itu musim dingin dan musim mulai sejuk, kemudian adem, kemudian dingin, nanti mulai nanti Maret atau April, nah itu udah mulai panas lagi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September, Oktober puncaknya. November udah turun lagi itu. Ya kan? Nah, gitu. Tapi jangan takut pula pergi umroh. Nah, kalau itu cari yang dia sama aja. Mau musim dingin, musim panas pasti umrohnya ke Makkah. Iya enggak? Ya kan? Nah, kalau asal ke Makkah kita mau aja tuh. Jangankan musim panas, musim dingin, pokoknya apapun musimnya, ya kan? Nah, musim perang pun ya sekarang lagi perang, Ustadz. Nah, kemarin kita udah jelaskan petanya. Ya, peta perang itu berbeda dengan Indonesia, ya. Ijma semuanya. Karena tanggal 17 Ramadan, karena memang tidak ada hadis yang menunjukkan bahasa itu tuh tanggal 7 balik. Tapi karena di sini adalah hari Furqan, masuk Furqan itu pembeda. Kan syahru Ramadan alladzi. Itu tandanya tuh lahadu bulan Ramadan tuh. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya kan? Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Ya kan? Padahal pada masa Nabi itu belum ada tahun. Bulan sudah ada. Tahun yang belum. Tahunnya nanti pada masa Umar. Di Makkah belum. Di Makkah belum. Udah. Sudah ada. Ya kan? Nama-nama bulan itu sudah ada. Sebelum Islam sudah ada nama bulan. Puasa itu nanti perintahnya di tahun kedua Hijriah. Jadi 13 tahun di Makkah, pindah ke Madinah 1 tahun. Nah, 1 tahun di Madinah itu ada satu perang. Namanya Perang Badar. Nanti itu. Ya kan? Bukan, tahun keduanya. Tahun pertama itu lagi konsolidasi semuanya. Bulan Ramadan itu sudah ada juga. Kemudian nanti pas tahun kedua ada Perang Badar. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Di bulan puasa. Di bulan puasa itu pula lah perintah berpuasa. Maka perang itu berada di bulan puasa. Karena itu pembeda apa? Puasa. Maka itu karena dia sedang Ramadan, lalu disebutlah Yaumul Furqan, hari pembeda. Ini kelompok orang-orang kafir dari Makkah, ini dari Madinah, ini yang orang Islam. Itu yang disebut hari Furqan. Nah, karena ada hari Furqan di situ, sementara waktu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Disitulah ulama memahami, oh ini turunnya dulu yang 5 ayat ini
di bulan Ramadan. Sementara waktu tanggal 17 waktu Ramadan di Madinah tahun kedua itu perang Badar di hari Furqan. Hari bertemunya dua pasukan Islam di bawah komando Nabi dan pasukan orang kafir Quraisy. Disebutlah itu hari Furqan. Ada ayat diturunkan untuk Furqan. Nah, maka ulama memahami bahwa itu tanggal 17. Nah, pertanyaannya kenapa tidak konkret saja? Kenapa tidak Rambi mengatakan bahwa kejadian itu tanggal 17? Kenapa? Sebenarnya tanggal itu tidak penting, Pak. Artinya Nabi, Al-Quran atau Allah tidak mau kita ini terfokus kepada peristiwa tanggal. Jadi bukan memperingat itu yang penting. Bukan itu. Yang pentingnya isinya apa gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, Al-Quran itu menginformasikan, kadang-kadang ada nama orang, berarti penting bagi kita. Nama itu dipelajari, diteladani. Kadang Allah membuatkan kisah saja, tapi nama orangnya tidak ada. Tempatnya tidak ada. Berarti bagi Allah, berarti tempat nama orang tidak penting. Yang penting isi dari kisah itu. Itu tujuannya sebenarnya. Makanya nanti ada yang pakai nama, ada yang tidak. Pamannya terjadi kayak kaum Ad, itu di mana tidak diberikan. Ashabul Kahfi, di mana gua Hira, gua Kahfi itu di sananya, tidak diberitahukan. Iya kan, tidak penting. Nama-nama itu kalau bagi orang-orang ya ahlul kitab ada saja nama-namanya itu. Tapi bagi kita yang Islam tidak penting. Jangan jumlahnya saja nggak penting, Pak. Nanti akan ada yang bercerita jumlahnya 5, 6 dengan anjing. Ada yang bercerita 6, 7 dengan anjing. Ada yang bercerita 7. Karena bagi kita bukan jumlah orangnya yang penting, tapi kisahnya itu seperti apa. Jadi tidak selalu semuanya harus kita ketahui. Apa pesannya di situ? Itu yang penting. Berarti kalau cerita Ashabul Kahfi bukan di mana guanya, bukan berkunjung ke guanya, enggak itu, tapi melihat kekuasaan Allah di peristiwa Ashabul Kahfi itu. Makanya sampai hari ini dibuat orang, ada di Mesir, ada yang di sini, ada di sini, nanti ada foto-foto nih gua Kahfi. Masa ya sampai 5 guanya kan? Berarti enggak itu yang penting ya. Jadi kapan turunnya ayat surat ini, enggak itu yang penting. Yang penting itu isinya apa. Ya kan? Nah gitu. Keutamaan 5 ayat ini, satu adalah inilah ayat-ayat Allah yang pertama sekali masuk ke dalam jiwanya Nabi. Jadi belum ada ayat-ayat yang lain lagi. Nah, ini yang pertama masuk ke dalam hati Rasulullah. Ya kan? Surah ini mengandung apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Jadi selevel dia sebenarnya. Karena Al-Fatihah itu bicara tentang akidah. Surah Al-Fatihah itu bicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang kisah. Surah Al-Fatihah itu isinya. Udah pernah kita tadabburi ya? Surah Al-Fatihah kan? Itu isinya. Di sini juga 5 ayat ini isinya kan juga tentang akidah. Iya kan? Nah gitu. Perintah membaca atau Iqra. Perintah membaca. Isinya tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti di situ ada Rabb. Tentang Tuhan. Kenapa di situ tidak Allah ya? Iqra bismillah. Kenapa Iqra bismi Rabb? Iya kan? Orang Arab ini dia sudah familiar dengan kata Allah. Mereka sudah tahu tentang Allah itu. Makanya nanti ada nama yang dihubungkan dengan Allah. Seperti hamba Allah. Iya kan? Ayah Rasulullah kan Abdullah. Berarti hamba Allah. Padahal kan Islam belum, atau Nabi belum diutus. Hamba Allah udah kenal. Sebenarnya Abu Lahab itu, namanya siapa sebenarnya Abu Lahab? Abu Lahab. Bukan. Itu Abi Jahal.
Iya, itu kan Umar bin Khattab satu, Abu Jahal itu satu. Kalau ini Abu Lahab, Abdul Uzza, ya kan? Uzza itu bagian dari nama Allah. Nah, jadi mereka itu sebenarnya Tuhan. Jadi mereka sudah mengenal gitu. Kalau seandainya nanti disebut pertama sekali Allah, pikiran mereka itu jangan-jangan nanti Allah yang mereka pahami selama ini. Ya berarti sama aja agama ini. Maka dulu diperkenalkan seluruh Rob. Nanti mereka tuh baru berpikir, siapa ini Tuhan nih? Maka nanti akan ada ayat mengatakan, mereka bertanya, ma rabbukum? Siapa Tuhanmu? Nanti baru sekian lama nanti baru diturunkan ayat yang berhubungan dengan Allah itu, seperti kul huwallahu ahad. Nah, gitu. Jadi kata-kata Rob itu sebagai strategi supaya mereka tidak menyamakan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dengan Tuhan yang mereka kenal. Makanya ada kalimatnya seperti ini nanti, Ibu. Ditanya oleh Nabi kepada orang Arab ini, orang-orang Quraisy ini, berapa Tuhanmu? 7 katanya. 1 di langit, 6 di bumi. Nggak tanggung-tanggung lu punya Tuhan ya kan? 7. Iya kan? Kalau kepepet, kalau butuh mana tuh doanya kasih ya. Yang di langit. Kalau yang disembah, yang di bumi. Maka disebutlah mereka musyrik. Orang musyrik itu ibu-ibu, orang yang percaya kepada Allah dan percaya juga kepada selain daripada Allah. Itu yang disebut musyrik. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak musyrik namanya. Ya kan? Kalau sekarang mungkin bahasa sekarangnya ateis. Ya kan? Orang yang tidak percaya adanya dulu Allah Tuhan. Pokoknya dia bumi ini, alam ini terjadi dengan sendirinya. Nggak ada yang menciptakan. Ya kan? Ini sebenarnya gampang tuh kalau Quraisy Shihab menjelaskan orang-orang seperti ini yang menganggap alam ini terjadi dengan sendirinya. Itu gampang untuk mematahkan logika mereka, kata Profesor Quraisy Shihab. Suruh aja dia pulang, ambil gelas kaca, ya kan? Setelah itu lemparkan ke dinding gelas kaca tadi itu. Coba lihat pecahannya, indah apa tidak? Indah enggak? Enggak indah kan? Nah, ini bumi, langit satu lalu dipecah. Indah enggak sekarang? Nah, berarti ini ada. Ini ada yang memecahnya, ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang melakukan di bumi, langit segala macam, ini tidak mungkinlah seindah ini. Coba sepertilah lihat yang tidak ada yang pecah kaca itu, kan tidak ada yang ngatur tuh. Ada yang kecil, ada yang terserak di sini, ada yang melukai, ada yang tajam, ada yang segala macam. Ya kan? Kalau ada nanti yang bilang kan setelah saya lempar gelasnya Ustaz, ternyata indah semua Ustaz. Ah, berarti hatinya lagi indah, itu aja tuh. Ya, nah, jadi hatinya pecahan gitu ya. Nah, itu. Nah, itu kalau seandainya orang berpikir nggak mungkin ini alam ini tercipta seindah ini. Ya kan? Kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah Rob. Makanya nanti ya Yohanes wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu makanya nanti itu. Itu rahasianya kenapa tidak Allah bismillah tapi bismi rabbik. Gitu. Jadi tidak diperkenalkan pertama sekali tentang Allah tapi tentang konsep Tuhan. Ya kan? Kalimat Iqra, perintah membaca. Jadi poin pentingnya dalam Islam itu adalah membaca. Kalau ingin maju umat Islam harus membaca. Kalau tidak membaca terbelakang. Itu aja konsepnya. Makanya kita yang punya ayat pertama turun
membaca, tapi yang paling malas membaca hari ini, kecuali membaca WA. Kalaupun WA, kalau agak panjang saya langsung scroll dikata, nak panjang bana kok. Enggak. Kadang begitulah kita ya. Isinya ya tentang tauhid, dasar-dasar agama, ya kan? Jadi Al-Qur'an ada di dalam 5 ayat ini sebenarnya.